Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merubah pola kehidupan keluarga. Anak-anak yang biasanya bermain, bersekolah, berolahraga bersama teman-temannya sekarang sudah tidak bisa. Orang tua ataupun pengasuh yang biasanya bekerja keluar rumah saat ini juga tidak bisa. Mereka harus bekerja di rumah dan juga sambil menjaga anaknya. Sementara orang tua dan pengasuh harus tetap memastikan keamanan anak-anak mereka. Untuk keluarga dengan ekonomi yang rendah, hal ini menjadi beban yang lebih berat. Lockdown telah dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Hal ini menyebabkan akses ke digital atau screen time untuk anak-anak menjadi lebih meningkat. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa-siswa sebagian besar 2/3 siswa itu ingin segera kembali ke sekolah. Mereka merasa tidak nyaman belajar dari rumah dan juga mereka mengatakan ingin segera kembali ke sekolah. Isolasi sosial atau karantina menyebabkan 28-34% terjadinya post traumatic stress syndrome atau PTSS dan juga ketakutan fear pada 20% dari subjek. Ini dilansir dari Lancet tahun 2020. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, sebaiknya yang diterapkan selama pandemi COVID-19 ini tetap yang pertama, penuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kemudian lakukan modifikasi. Anak juga dapat diberikan penjelasan, namun penjelasannya disesuaikan dengan usia anak. Usahakan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak. Kemudian, batasi juga paparan berita yang negatif tentang pandemik ini. Menghindari stres dari anak. Dan usahakan anak memiliki rutinitas yang teratur ya, seperti jadwal bangun tidur, jadwal makan, jadwal bermain, jadwal belajar, semuanya itu diusahakan bisa sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kalau misalkan bergeser sedikit gak apa-apa, tapi kalau misalkan bergesernya terlalu jauh itu sebaiknya dihindari lah seperti itu. Kiat-kiat menghadapi pandemi COVID-19 ini untuk keluarga yaitu buat aktivitas belajar di rumah bagi anak yang sesuai dengan usia. Misalnya anak-anak balita ya permainannya sesuai dengan balita, menggambar, mewarnai, kemudian membentuk pola-pola seperti itu. Kemudian juga gunakan aplikasi teknologi untuk tetap berinteraksi sosial. Misalnya dia biasanya tiap akhir pekan ke rumah kakeknya atau neneknya, sekarang tidak bisa. Nah, gunakanlah teknologi misalkan dengan video call seperti itu. Nah, kurangi screen time di luar waktu sekolah ya. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini sekolah sudah berjalan hampir setahun dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, otomatis itu screen time meningkat. Namun untuk screen time di luar sekolah kita harus membatasinya. Jadi cukup screen time di sekolah saja. Kemudian untuk yang di luar sekolahnya itu dibatasi untuk IDAI atau AP sendiri di bawah 2 tahun tidak disarankan diberikan screen time, dan di atas 2 tahun itu diberikan 1 jam dengan pengawasan orang tua. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik seperti berolahraga baik indoor maupun outdoor. Misalkan kalau indoor misalkan mau yoga, lompat tali, di rumah sepeda statis gitu. Kalau misalkan di luar rumah usahakan tidak banyak orang, jadi cukup sendiri-sendiri atau hanya keluarga kita sendiri saja. Kemudian juga harus lebih banyak berinteraksi secara fisik dengan anak, misalnya lebih sering memeluk anak, mencium anak, menggendong, ajak bicara, seperti itu. Dan tetap lakukan protokol kesehatan bagi orang tua yang terpaksa pergi ke tempat kerja ya atau keluar rumah.
Kemudian yang terakhir dan tapi paling penting adalah nutrisi seimbang untuk anak-anak dan juga istirahat yang cukup.